warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alfiana Rahma dengan NIM 24108020106 dari kelas C, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review materi yang udah disampaikan oleh Pak Mahfud di pertemuan minggu-minggu kemarin. Nah, video ini tuh bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Ini aku ambil materi tentang deret hitung dan deret ukur. Jadi kita langsung masuk ke penjelasannya aja. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian deret terlebih dahulu. Apa sih deret itu? Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk deret disebut suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis deret. Jenis-jenis deret itu ada dua. Yang pertama, dilihat dari sukunya, deret itu dibagi jadi dua. Deret berhingga dan deret tak berhingga. Habis itu, kalau dilihat dari pola perubahannya, deret itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Jadi yang kita bahas nanti dilihat dari polanya, yaitu deret hitung dan deret ukur. Yang pertama, kita masuk ke deret hitung terlebih dahulu. Deret hitung merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Selanjutnya ada contoh deret hitung, bisa dilihat di PPT-nya. Yang pertama itu ada pembeda 3, yang pembeda 3, 2, 5, 8, 11, 14, 17, itu di antara angka itu selisihnya 3, gitu. Habis itu yang bawahnya pembeda minus 4, 20, di min 4, 16, di min 4, 12, di min 4, 8, kayak gitu. Dan seterusnya. Di bawahnya juga sama, pembeda 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 10, 40. Ada juga mencari suku ke N. Jadi mencari suku ke N itu rumusnya Sn sama dengan A di plus, buka kurung, N-1 tutup kurung B. Di sini A sama dengan suku pertama, B pembeda, N-nya indeks suku. Nah, ini ada contohnya tentang mencari suku ke N. Jadi ini 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Berdasarkan nilai di atas, carilah nilai suku ke 10 dan 23. Nah, kita yang pertama nyari suku yang ke 10 dulu, pakai rumus yang tadi, A di plus N-1 kalikan B sama dengan A-nya 7 ini kan indeks suku yang pertama 7 ditambah 10 di minus 1, ini 1 rumusnya, 10 suku yang dicari, habis itu dikalikan 5 ini pembeda B sama dengan 5 itu pembeda, sama dengan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Habis itu kita nyari suku yang ke 23, rumusnya sama kayak tadi, 7 ditambah 23 dikurangi 1 dikalikan 5, 7 ditambah 110 sama dengan 117. Jadi suku ke 10 dan 23, 52 dan 117. Nah, ini juga ada mencari jumlah suku N. Nah, rumusnya ada ini, 2 ini. Habis itu kita masuk ke contoh menggunakan soal yang tadi yang sebelumnya itu, mencari jumlah suku ke 10 sama dengan kita masukin rumus 10 per 2, 7 ditambah S10 sama dengan 5, 7 ditambah 52 sama dengan 295. Selanjutnya kita masuk ke deret ukur. Masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, ini juga ada contoh dari deret ukur. Misal yang ini, yang pengganda minus 4, minus 16, minus 64, minus 256, dan minus 1024. Ini tuh gini, minus 4 dikali minus 4 sama dengan minus 16. Habis itu minus 16 dikali minus 4, ketemunya minus 64. Minus 64 dikalikan 4 sama dengan minus 256, dan seterusnya. Jadi yang bawahnya juga, ini pengganda 0,5, jadi 1000, 0,5-nya 500, habis itu 250, habis itu 125. Nah, di deret ukur ini juga ada mencari suku ke N. Rumusnya, suku ke N sama dengan A, P, N pangkat min 1.
Di sini A sama dengan suku pertama, B pengganda, dan N indeks suku. Nah, ini juga ada penerapan deret hitung dan deret ukur di bidang ekonomi. Kita masuk ke yang pertama, itu ada perkembangan usaha. Nah, ini ada contoh soalnya, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, dan berapa banyak genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Nah, ini di samping udah ada penjelasannya, jadi diketahui A sama dengan 3.000, B sama dengan 500, N-nya sama dengan 5. Ini kita pakai rumus yang pertama yang di deret hitung tadi. Jadi, suku kelima bulan kelima sama dengan 3.000 ditambah 5 minus 1 dikalikan 500 sama dengan 5.000. Ini jadi suku kelimanya 5.000, habis itu yang J jumlah suku kelima sama dengan 5 per 2 dikalikan 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Nah, jadi jumlah produksi genteng pada bulan kelima adalah 5.000 buah dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 2.000 buah. Yang kedua ada bunga majemuk. Nah, ini ada rumus bunga setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, dan setelah 3 tahun. Di sini P sama dengan jumlah sekarang, I sama dengan tingkat bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Bila menggunakan pembayaran per termin, maka rumusnya F N sama dengan P1 di plus MN. M itu sama dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Dan yang terakhir ada pertumbuhan penduduk. Di sini ada rumus pertumbuhan penduduk, yaitu PT sama dengan P1 dikali RT di min 1, di mana R besar sama dengan 1 ditambah R kecil. Nah, penjelasannya, P1 itu merupakan jumlah pada tahun pertama, PT sama dengan jumlah pada tahun ke-T, R kecil persentase pertumbuhan per tahun, dan T sama dengan indeks waktu atau tahun. Ini ada contoh soal dari pertumbuhan penduduk. Misalnya, penduduk kota Jogja pada tahun 1991 berjumlah 1 juta orang. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Jogja pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk Jogja pada tahun 2016? Kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Diketahui di tahun pertama 1 juta, R-nya 0,04, ini persentase yang 4%, kita jadikan desimal, jadinya 0,04. Habis itu R besar sama dengan 1,04, ini 1 ditambah 0,04. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Kita masuk ke rumus 1 juta dikalikan 1,04 dikalikan 15. 15 ini didapat dari jarak tahun pertama sama tahun yang mau dicari. Jadi 1991 dikurangi 2006. Ketemu 1 juta dikalikan 1,800943, hasilnya 1.800.943 jiwa. Jadi mulai tahun 2006 yang pertumbuhannya menurun jadi 2,5 itu ada 1,800.943 jiwa. Nah, jumlah penduduk 11 tahun kemudian di Jogja, yaitu di tahun 2016, kita masuk penyelesaiannya. 1.800.943 dikalikan 1,025 dikalikan 10. Nah, 10 ini didapat dari jarak dari 2006 ke 2016 sama dengan 10. Habis itu hasilnya 1.800.943 dikalikan 1,28800.843. Nah, hasilnya 2.305.359 jiwa. Nah, jadi jika di tahun 2006 pertumbuhannya menurun 2,5%, penduduknya itu tinggal 1.800.943, dan apabila jumlah penduduk Jogja di 2016 itu hasilnya 2.305.359 juta jiwa.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.